Shalom saudara-saudara. Minggu lalu saya menyampaikan kepada saudara khotbah tentang roh, jiwa, dan tubuh. I don't know if you remember that. Last week we were talking about spirit, soul, and body. That's what we're talking about last week. I know, saya tahu. Ingat yang tadi pagi ini sudah lupa belajar minggu lalu. Jadi saya udah siap sih tiga-tiganya, cuma kepanjangan kalau saya bahas tiga-tiganya. Jadi saya mau kasih pilihan kepada saudara. So today I want you to choose which one do you want me to preach, about body, about soul, or about spirit. Tell me about it. Okay. Kalau enggak saya kalau tiga-tiga loh lama. So I give you an option. So, okay, mau tentang tubuh, tentang jiwa, atau tentang roh? Oh, you want to go with soul? Alright, let's do soul. Let's do soul. Okay, mari kita baca Alkitabnya terlebih dahulu. 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika chapter 5. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. So, Tuhan kita berkehendak supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara kudus. Kalau kita berbicara spirit, itu adalah tempat kediaman Tuhan, tempat kita berorientasi dengan Tuhan, tempat kita memiliki kesadaran kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tubuh, kita berbicara tentang orientasi kita terhadap dunia, untuk apa yang kita rasa, apa yang kita bisa raba, apa yang kita bisa dengar, apa yang kita bisa cium, apa yang kita bisa lihat. Itu tentang tubuh. Nah sekarang, karena permintaan saudara tentang jiwa, let's concentrate about soul. Jiwa ini yang memberikan kepada kita kesadaran tentang diri kita. Jiwa ini yang memberikan kepada kita kesadaran tentang siapa kita. Jiwa ini yang memberikan kepada kita pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Perasaan itu yang kita sebut sebagai emotional. Human being is an emotional being. Kita adalah orang yang punya perasaan, betul kan? Makanya kalau kita sedih, kita menangis. Kalau kita senang, kita ketawa. Kalau ada orang yang tinju kita marah. Kalau ada orang yang cerita kita di belakang, kita tersinggung. Ya, kalau kita nggak tersinggung cerita di belakang, mungkin kita kambing atau pohon pisang. Karena semua manusia punya jiwa. Di jiwa ada kesadaran tentang diri kita. Di jiwa lah kita berpikir. Di jiwa lah kemudian kita merasa. Di jiwa lah kita memutuskan sesuatu dalam kehidupan ini. Nah, jiwa ini tempat di mana saudara menemukan diri saudara sendiri. Di jiwa inilah keputusan saudara diambil. Di jiwa inilah kemudian saudara, di dalam jiwa ini saudara kemudian melakukan semua, mengerjakan semuanya yang harus dikerjakan oleh tubuh. Di jiwa inilah kontrol daripada tubuh saudara. Oke? Kalau saudara rasa panas, jiwa saudara nggak terganggu. Itu tubuh saudara yang terganggu. Tapi semakin lama semakin panas, jiwa saudara mulai kesel. Sudah kesel, sudah gampang marah. Jadi itu kemudian masuk ke dalam jiwa saudara. Tapi prinsip utamanya adalah jiwa ini. Nah, mari kita akan membahas tentang jiwa manusia. Sekali lagi, jiwa manusia memberikan kepada saudara kesadaran terhadap diri saudara sendiri. Sentral dari jiwa manusia ini yang paling penting adalah pikiran.
The center of your soul is what we call the mind. Pikiran kita. Pikiran kita inilah yang sebenarnya merupakan perintah atas semua tindakan kita. Mungkin pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada saudara, what you have been thinking lately? Karena apa yang saudara pikirkan, itulah yang saudara akan kerjakan. Di dalam kitab Amsal dikatakan seperti ini, as a man think in himself, so is he. Seperti seorang berpikir tentang siapa dirinya, itulah dia. Saudara adalah apa yang saudara pikirkan siapa saudara. Sebab apa yang saudara pikirkan, itulah yang akan saudara kerjakan. Itulah sebabnya kalau pikiran saudara kosong, hidup saudara kosong. Kalau pikiran saudara kotor, hidup saudara kotor. Kalau pikiran saudara najis, hidup saudara najis. Saudara adalah apa yang saudara pikirkan. Makanya pikiran ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tahukah saudara, you can be actually have a good grade, you can actually have a good job, but if your mind doesn't match with what you do, you still feel miserable about it. Kadang-kadang sudah mungkin punya kehidupan yang sudah enak, udah kaya, udah punya pangkat yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, punya semua. Tapi kalau pikiran saudara tidak sejalan dengan hal-hal yang baik yang saudara miliki, ya kacau juga. Tahukah saudara? Pikiran saudara dia akan menentukan arah hidup saudara. Makanya pikiran saudara perlu sekali diperbaharui. Mari kita baca beberapa ayat di Alkitab untuk menunjukkan bahwa pikiran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, pikiran kita itu sebenarnya adalah berasal dari hati. Apa yang muncul di pikiran saudara itu sebenarnya muncul dari hati saudara, muncul dari roh saudara. Pikiran saudara muncul dari roh saudara. Ditulis dalam Alkitab dalam Markus pasal yang ke-7. Coba saudara lihat Markus pasal yang ke-7, Injil Markus pasal yang ke-7. The book of Mark chapter 7. Markus pasal yang ke-7, kalau saudara baca ayat yang ke-20. Ini yang Yesus bilang buat kita. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21 bilang begini, sebab dari dalam, dari hati orang timbullah apa? Segala pikiran. Nah, itu dia. Dari hati orang timbullah segala apa? Pikiran. Jadi hati orang akan memutuskan pikirannya. Itulah sebabnya pikiran kita kalau tidak didasari oleh hati yang bersih, pikiran kita bisa kotor juga. Makanya hati kita. Nah, kalau Alkitab menggunakan terminologi hati, itu yang dia bicarakan adalah spirit saudara. Itu yang dibicarakan hal rohani saudara. Itu manusia batinia saudara. Di situlah tempat Tuhan berbicara kepada saudara. Nah, kita tidak akan bicara hati tentunya, tapi jelas hati sangat penting. Sebab hati inilah yang merupakan sebab dari pikiran-pikiran kita. Makanya begini, kalau saudara memulai dengan pikiran yang baik, mulai dulu dengan hati yang bersih. Amin saudara. Kalau saudara mau pikiran saudara bagus, mulailah dulu dengan hati yang benar. Hati yang benar tidak bisa lain kecuali dimulai dengan we let Jesus Christ to enter into our hearts and rule and reign in our hearts. That is the starting point for a good thinking. For a good mind, you have to start with this. Jesus Christ has to rule and reign in your heart. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan memerintah hati saudara? Kalau Tuhan memerintah hati saudara, maka apa yang keluar di pikiran saudara adalah hal-hal yang muncul di hati saudara. Hati penting. Nah, nanti saya akan bicara pikiran nanti, tapi hati penting. Sebab hati ini merupakan sumber yang akan trigger cara berpikir kita. Cara berpikir orang sangat dikuasai oleh hatinya. Itulah sebabnya manusia yang berdosa, kata Alkitab, karena hatinya penuh dengan dosa, karena rohnya berdosa, kecenderungan mereka, pikiran mereka adalah dosa. Sudah mau rubah dia, sudah mau bikin bagus dia, sudah mau educate dia. Kalau hatinya kotor, dia pasti akan tetap berpikir kotor. Halo? Sekalipun sudah educate seseorang yang hatinya jahat, dia akan tetap berpikir jahat. Ya. Bulan apa itu yang saya bulan Mei saya ada di Bogor. Kemudian kita ada pertemuan dengan Polres di Bogor dengan anak-anak muda membahas teroris. Di Polres kumpulan anak muda Kristen
untuk diberi pengertian tentang teroris? Boleh juga. Jadi polisinya jelasin tentang teroris. Dikasih sejarah mengapa teroris begitu pintar. Kemudian ini yang dia bilang, dulu orang bodoh yang jadi teroris. Jadi dulu Amerika berpikir bahwa mereka bisa biayain tempat-tempat ini supaya mereka tereducate gitu. Ternyata enggak. Kalau hati nggak diberesin, biar dia pintar tetap teroris juga. Karena artinya udah di dalam dia, sudah di hatinya itu. Dendam, kebencian kepada manusia, kepada orang lain, kepada agama lain telah tertanam di hatinya. Jadi biar di-educate kayak apa, tetap jahat. Mengapa? Karena itu bersumber dari hati. Makanya kalau seorang mau diubah cara berpikirnya, ubah dulu hatinya. Hatinya diubahkan terlebih dahulu, baru cara berpikirnya bisa berubah. Hati terlebih dahulu. Ini Alkitab katakan mengenai hati. Ini berlaku untuk siapa saja. Berlaku untuk saya, berlaku untuk saudara. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, guard your heart with all diligence, because out of it comes the issues of life. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena keluar dari hatilah segala apa? Segala hal dalam kehidupan ini. Saudara akan menghadapi apa saja muncul di hati saudara. Itu Amsal 4 ayat yang ke-23. Ingat, tanggung jawab menjaganya adalah kita. Guard your heart. Who has to guard the heart? We have to guard. We do. Kita yang harus jaga hati kita. Guard your heart with all diligence. Jaga hati saudara dengan segala apa? Kewaspadaan. Siapa yang harus menjaganya? Kita yang harus menjaganya. Kita gak bisa bilang ini, kok Tuhan gak jaga? Enak aja. Saudara yang harus jaga. Halo? Emang Tuhan satpam? Banyak orang Kristen bikin Tuhan kayak satpam. Ya kan? Dia suruh Tuhan jaga rumah, jaga anjing, jaga semuanya, dia mau pergi. Tuhan jaga rumah, jaga anjing, semua pergi ke kota lain. Enak guys? Emang Tuhan satpam? Apa ada orang yang suruh Tuhan jaga hatinya? No. Hati yang jaga harus siapa? Harus kita. Oke. Nah, sekali lagi saya mau banyak bahas soal hati dan begini. If you wanna have the renewing of your mind, you have to start with your heart. Setelah hati kita diperbaharui oleh Tuhan, kita juga tidak boleh berhenti dengan hati yang diperbaharui. Banyak orang jadi orang percaya, diselamatkan, mengalami pengalaman kelahiran kembali, tapi pikirannya nggak berubah. Pernah ketemu orang nggak? Sering ke gereja tapi pikirannya masih kotor. Ada orang sudah pelayanan loh, udah jadi pendeta loh, pikirannya masih bisa ngaco juga. Bisa, karena masalah pikiran itu harus saudara merupakan tanggung jawab pribadi saudara untuk diubahkan dari hari ke hari. Mari kita baca ayat itu hal tersebut, Roma 12 ayatnya yang kedua. Coba kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Saya mau kita baca ayat tersebut, Romans 12. Roma 12 ayatnya yang kedua. Do not be conformed to this world, but be renewed in your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya terjemahan Indonesia menggunakan kata budi. Jadi kita pikir yang berubah si budi aja, saya nggak usah. Kita sering lihat pelajaran SD ini ibu budi, ini kakak budi. Padahal kata budi di situ adalah mind. Harus kita baca ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Pikiranmu. Yang berubah haruslah pembaharuan apa? Pikiran. Siapa yang harus berubah? Pembaharuan pikiran. Kita yang harus berubah cara berpikir kita, supaya kemudian kita tahu kehendak Tuhan. Nah, ini penting sekali. Our mind need to be renewed for us to know the will of God. Many people ask me this question. Everywhere I go in ministry, everywhere, they ask me this question. How do we know the will of God in our lives? Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan buat kehidupan kita? Saya selalu akan jawab buat mereka seperti ini. Tanggung jawabnya harus dimulai dengan ini. You need to what? To renew your mind. Cara berpikir saudara harus berubah dulu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kalau pikiran kita nggak diubahkan, kita nggak bakal tahu kehendak Tuhan.
sampai kapanpun kita berupaya, anytime we struggle in our lives, we just don't know what happens. Because we do not actually change in the way we think. Maka kalau kita berubah di cara berpikir kita berkata, we will know the will of God. Nah kalau sudah baca nanti, kehendak Tuhan juga itu ada tingkatannya. Kamu akan mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi masih ada tingkatannya. Nah begini, kita harus membiarkan pikiran kita diubahkan. Tahukah saudara, kita sering punya masalah antara pikiran dan perasaan. Itu contoh paling sederhana antara pikiran dan perasaan. Itu sama saja kalau antara pria dan wanita itu kalau ketemu. Pernah nggak? Saya tidak cerita tentang istri saya, tapi banyak istri. Berarti saya belajar dari mana itu? Ya dari istri saya. Mungkin karena kelamaan dandan suka terlambat. Biasa. Wanita bisa dandan, laki-laki mana ada dandan? Coba. Kalau mama, kamu di belakang coba lihat, tidak bisa dilihat, masih coba lihat, muter lama. Terus saya bilang hello, we go to the airport. Dari Berwood ke airport itu paling tidak 45 menit. Itu udah speeding sedikit. Dari Berwood ke airport itu 45 menit. Itu udah speeding. Tapi tahu dia bilang, saya rasa kan cuma 30 menit ke airport. Saya rasa. Perasaannya cuma 30 menit. Kita yang lihat speedometer yang waktu, kita tahu 40 menit itu udah pegang. Tapi kalau saya rasa cuma 30 menit. Kadangkala perasaan bisa menipu kita. Pernah gak kita masuk ke sebuah ruangan, seorang lagi bicara pelan-pelan, begitu kita masuk mereka diam. Terus begitu kita keluar masuk lagi, terus mereka diam lagi. Perasaan kita langsung berkata gini, mereka lagi ngomong tentang saya. Mungkin mereka gak ngomong tentang kita. Mungkin mereka gak ngomong tentang yang lain, cuma mereka gak mau kita tahu, gitu aja. Kan? Bukan berarti apa yang kita tidak perlu tahu itu berarti tentang kita. Kan? Ya dong? Tapi perasaan kita sudah berkata, itu tuh. Apalagi kalau dia, menyebar gosip di tengah-tengah kita. Tuh kata orang juga dia begitu. Nah kadang-kadang cara berpikir kita nggak realistis. Cara berpikir kita dikipas oleh emosi kita. Pernah seperti itu? Kita sering seperti itu. Nah, see, the government in our soul is our mind. Makanya kita perlu belajar untuk berubah di cara berpikir kita. Berubah di cara berpikir kita. Kadang-kadang kita udah lama jadi Kristen, pikiran kita masih ngaco juga. Masih kotor. Enggak ya, saudara enggak ya? Cuman saya aja. Karena kalau di gereja ini nggak diajar bahwa sometimes kita kehilangan sukacita itu karena pikiran kita. Sometimes we lose our joy, we lose our faith, we lose everything just because the way we're thinking sometimes is wrong. Karena cara berpikir kita yang salah. Kita salahkan semua orang, padahal yang salah adalah cara berpikir kita. Oh ya, nggak diajar buat kita seperti itu di gereja. Jarang diajar tentang hal ini di gereja. Kita kemudian cuma berpikir yang rohani. No. Ingat manusia terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Satu hal kita lag masalah. Dan satu hal ini lag sekian lama, masalahnya merembet ke yang lain. Kalau masalah rohani nggak diberesin, dia masuk ke jiwa. Di jiwa nggak beres, masuk ke tubuh. Sama juga, di tubuh nggak beres, bisa ke jiwa. Nah, mungkin rohani kalau antara jiwa ke rohani itu beda, tapi maksudnya tetap luar dan dalam mempengaruhi kadang-kadang. Kita perlu menjadi orang yang seimbang dalam kehidupan ini. Oke, kembali ke cara berpikir tadi. Kita perlu rubah cara berpikir kita. Bagaimana kita rubah cara berpikir kita? Nah ini dia. How you change the way you think. Ada beberapa langkah praktis di Alkitab
diajarkan buat kita. Yang pertama adalah feed your mind with the word of God. Yang pertama adalah isi cara berpikir saudara dengan firman Tuhan. Itu jelas. Karena ini yang kita bilang, kenapa kita susah mengerti kehendak Tuhan? Karena begini, jalan itu lebih tinggi daripada jalanku. Jalan Tuhan itu lebih tinggi dari jalan kita. Kata pemazmur bilang seperti itu. Dalam Yesaya 55 diberitahu, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan daripada apa? Jalan-jalan kita. Itu langit dan bumi tingginya, bayangkan. Tuhan berpikir di sini, kita berpikir di sini. Itu kagak connect, Pak. Jauh. Nah, gapnya ini sejauh ini, langit dan bumi. How you actually connect this? Alkitab beritahu caranya. It's only one thing in this world and in heaven that established forever. Ini Alkitab bilang, forever, O Lord, your word established in heaven. Betul kan? Yesus berkata bahwa di bumi ini segala sesuatu akan lenyap. Yang tidak akan lenyap cuma apa? Firman Allah. Berarti antara langit dan bumi koneksinya adalah firman Tuhan. Halo. Nah, makanya kita bilang untuk bisa mengangkat cara berpikir saudara naik ke cara berpikir Tuhan, saudara perlu isi cara berpikir saudara dengan apa? Firman Tuhan. Makanya di Alkitab diajarkan satu kata yang kita orang Kristen paling malas kali ini. Kalau saya bilang pasti sudah, gue udah tahu. Tapi kalau tanya, buat nggak? Apa itu? Apa itu? Merenungkan firman Tuhan. Meditating the word of God. Meditate the word of God is the most simplicity of knowing the will of God that we can do in our lives. Paling simple sudah. Meditate the word of God. Tapi berapa banyak kita yang meditate the word of God? Berapa banyak kita yang merenungkan firman Allah? Ada yang bilang gini, baca jangan enggak. Pokoknya dia beli Alkitab untuk tempat abu, itu aja nggak ada yang lain. Ashtray. So the Bible and ashtray is the same thing. They put dust in the Bible. Tiap tahun apa mereka buat, mereka meniup Alkitab itu untuk buang abunya. Hey, kita tidak cuma disuruh baca Alkitab. Yang diperintahkan paling banyak itu apa? Renungkan. Nah, untuk merenungkan udah pasti mesti baca. Mau merenungkan apa? Nah, kalau tidak merenungkan apa-apa itu namanya ngelamun, Pak. Itu ada tuh, kalau tidak bikin apa-apa ngelamun itu namanya. Itu ada tuh namanya. Kalau kita tidak merenungkan isinya firman Tuhan, itu ngelamun kerjanya itu. Ngayal. Nah, kalau ngayal, ngeyel jadinya itu aja. Itu orang Jawa sebenarnya kayaknya. Nah, saya tidak bilang Ibu Rani itu bukan. Nah, hey, coba perhatiin ini. Isi dengan firman Tuhan. I don't know how to challenge people, but do that. Meditate on the word of the Lord. Nanti sudah tanya pada saya, bagaimana caranya, Pak? Setahu saya, selama 5 tahun saya berkhotbah di mimbar ini, itu paling sering saya beritahu caranya meditate firman Tuhan. Tapi karena saudara tidak anggap itu penting, saudara jangan perhatikan. Atau tidak pernah saya beritahu pada saudara. Alkitab bilang buat kita, cara merenungkan firman Tuhan itu sederhana sekali. Ini Alkitab bilang, you speak the word of God. Makanya dibilang begini di Joshua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan isi kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Janganlah engkau lupa memperkatakannya. Kita suka malu memperkatakan firman Tuhan. We embarrassed about it. Orang bilang, oh, they would think that I actually a religious freak. Mereka pikir saya ini adalah seorang yang agamawi. Enggak. Memperkatakan firman Tuhan bukan agamawi. Itu apa yang untuk mengenyangkan diri saudara. Benar kata Alkitab. Perut seseorang dikenyangkan oleh perkataannya. Hah? Ya. Perut orang dikenyangkan oleh perkataannya. Itu Amsal 18. Saya suruh baca ayat 18, 19 dan 20.
kita cuma suka kutip ayat yang ke-21. Ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan akibatnya. Kita cuma suka ayat 21, kita nggak baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya beritahu bahwa what? Perut orang dikenyangkan oleh perkataannya. What you say is what you eat. Kalau memang apa yang kita makan yang merupakan kekuatan bagi tubuh kita, katakan hal yang positif dong. Katakan firman Tuhan, itu jadi makanan saudara. Makanya orang tanya pada saya, bagaimana firman Tuhan dapat berubah menjadi makanan dalam kehidupanmu? Alkitab bilang, say the word of God. What you say is what you eat. Oh, kayaknya saudara kurang mau baca kita. Coba Amsal 18, have a look. Proverbs 18, Amsal 18. Ayat yang ke-20. Amsal 18 ayat 20 beritahu perut orang dikenyangkan oleh apa? Hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh apa? Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Baru kemudian ayat yang ke-21 beritahu hidup dan mati dikuasai oleh apa? Oleh lidah. So it's talking about your tongue here. The power of your tongue. Yeah. A man's belly shall be filled with the fruit of his mouth, in his tongue. Itu dibilang oleh Alkitab. Jadi kalau sudah memakan sesuatu untuk perut saudara, perkatakan hal tersebut. Say it. Loh, itu kata kita buat kita. Makanya kita bilang buat kita di dalam kitab 1 Yosua pasal 1, Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 119 ditulis dengan jelas buat kita bahwa merenungkan firman Tuhan membuat kehidupan kita sehat. Amen. Merenungkan firman Tuhan membuat kehidupan kita kuat. Merenungkan firman Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Merenungkan firman Tuhan membuat kita lebih pandai daripada pengajar kita. Merenungkan firman Tuhan membuat kita lebih bijak daripada musuh kita. Halo. We just don't believe that. Bill Gothard, so pernah dengar nama ini? Dia adalah penyelenggara seminar yang paling terkenal di seluruh dunia. Bill Gothard waktu kecil itu idiot. Mamanya bawa dia ke sekolah. Tahu sekolahnya bilang apa buat ini, buat mamanya? Bu, anak ibu nggak boleh sekolah di sini. Anak ibu harus sekolah di sekolah luar biasa. Coba kan kalau sudah jadi ibu bawa ke sekolah anakmu, anakmu bilang ini, anakmu ini luar biasa. Bahkan ditunjuk seperti waktu dulu saya pergi ke sekolah, gurunya kasih jelaskan buat ayah saya, ini IQ orang tuh begini. Kalau dia di atas 100 sampai 120 tuh jenius. Nah, Jonathan tuh di bawah situ. Itu di border antara kurang dan goblok gitu. Itu tertolak sekali kita tuh, tapi mamanya tidak pernah menyerah. Ini yang maunya buat anaknya. Mamanya tidak kirim dia ke sekolah luar biasa. Mamanya bawa pulang dia ke rumah. Pagi, siang, malam. Mamanya cuma bisikan firman Tuhan di telinganya. Spoke the word of God in his ear. Morning, day, and night. Dia katakan perkataan itu di telinganya. Bill Gothard hari ini adalah orang yang paling luar biasa. Penyeminar Alkitab di seluruh dunia paling banyak pakai modulnya dia. Siapa orang ini? Orang bodoh waktu kecil. Firman Tuhan diperkatakan di mulutnya. Dia besar, hafal ayat. Makanya begini, anak-anak kalau disuruh hafal ayat ada baiknya juga. Saya sampai sekarang masih menghafal ayat. Masih. Istri saya tanya, kapan kamu menghafal ayat? Tidak pernah lihat katanya. Saya tidak perlu kasih tahu dia lagi saya menghafal ayat. Saya kalau membaca sebuah pasal Alkitab yang ingin saya khotbahkan, saya paling tidak hafal 5 ayat dari pasal yang saya baca.
Saya hafal luar kepala. Saya kalau mau berkhotbah, saya telah hafal ayat yang ingin saya sampaikan. Saya nggak mau kutip salah. Menurut Yohanes 3:16, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Salah Pak. Begitu. Saya mau kutip betul. Coba ya kalau saya khotbahnya gitu. Enggak dong, saya kutip yang betul. Saya baca, saya teliti, saya lihat. Kalau udah dilatih sih tidak perlu. Saya hafal bunyinya apa. Saya nggak hafal seluruh Alkitab, enggak. Tapi saya menghafal ayat-ayatnya. Saya renungkan, saya pikirkan. Itu kemudian memberi makan cara berpikir kita. Sebab the way you think is the way you do in life. Your mind determine your action. Soul saudara determine tindakan saudara. Cara berpikir saudara akan betul-betul melakukan sesuatu dalam tindakan saudara. Nah, minggu lalu, I don't know if you remember this or not. Minggu lalu saya beritahu pada saudara bahwa di jiwa saudara and your soul dwells our memory. Betul kan? Di jiwa kita berdiam apa? Memori kita. They are good memories. They are bad memories. They are ugly memories. They are all there. Let me tell you, this is the dangers of the soul. Wounded soul, jiwa yang terluka akan selalu memberikan respon terhadap apapun yang di luar dirinya berdasarkan luka yang dia alami. Jadi kalau sudah terluka waktu kecil, sudah akan cenderung melukai orang. Dan itu udah diteliti. Terbanyak luka yang bisa terjadi pada seorang anak adalah broken relationship. Terbanyak luka yang bisa terjadi pada seorang anak untuk dia bertumbuh adalah ketika dia dikecewakan. Offenses itu bisa lukai hatinya. Janji yang tidak ditepati bisa lukai hatinya. Dan ketika mereka bertumbuh dengan hal seperti ini, jiwa yang bocor seperti ini itu susah dipenuhi dengan apapun. Makanya saya sebenarnya ini selalu saya katakan dalam counseling dengan orang bahwa gini, jiwa yang bocor tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun, tidak pernah. Itu sama dengan saudara mengisi sebuah ember bocor dengan air. Ember ada lubangnya, saudara isi dengan air. No one can fulfill the wounded soul. No one. Hati yang luka tidak bisa diisi lagi. Dan untuk hati yang luka, mari saya beritahu pada saudara. If your body actually wounded, if your body wounded, go to the doctor. They'll fix it. Bahkan ada orang saya udah lihat, teman SMA saya, itu ini kulitnya karena tabrakan motor itu terkupas, Pak. Diganti rapi, cakep. Mel Gibson. Asli. Bisa. If your body can be fixed. But if your soul wounded, no human being can do anything with that. Ya, Tuhan. Cuma Tuhan. Saya satu kali baca koran di Jakarta, ditulis begini, 70% orang Jakarta schizophrenic. Dia bisa dibilang kayak gitu. Kelihatan di jalan-jalan kalau mereka marah-marah gitu. Oh benar sih, kalau dilihat dari situ memang betul. Sudah bisa bayangkan kalau dunia ini penuh dengan orang-orang yang bocor jiwanya. Dan orang yang bocor jiwanya bisa jadi pendeta. Orang yang bocor jiwanya bisa kelihatan seperti orang yang kudus di depan. Karena siapa bisa lihat jiwa saudara? And this is what the Bible says. Wounded soul, who can bear? Kalau hati yang terluka, siapakah yang bisa menahannya? Saya beritahu saudara, cuma Yesus yang bisa sembuhkan luka hati. Makanya datang pada Yesus, dia beri ketenangan. Tapi ada yang bilang buat saya, ada orang baik-baik datang pada Yesus jadi gila, Pak. Saya mau jawab sih, bisa lebih baik jangan jawab.
Saya telah ketemu dengan orang yang mengalami hal tersebut, disembuhkan oleh Tuhan. Nah, jiwa kita perlu sembuh. Tapi ini kata kita, kalau pikiran kita baik, kita dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Maka begini, awasi pikiranmu. Mungkin bagus kalau ditanya seperti ini. What have you been thinking lately? What have you been thinking lately? Hah? Ada cara berpikirnya, gue bunuh benar. Ada cara berpikirnya, curang benar. Ada cara pikirnya yang lain, seperti itu kan? Hei, saya selesai. Filipi pasal yang keempat, kita baca. Tentu ada banyak pertanyaan, there's still many questions yang nggak bisa dijawab tentunya. Tapi mari kita baca ayat ini. Paling tidak kita gak cara berpikir kita. Kita tolong cara berpikir kita. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8. Saya menyarankan sebelum baca ayat 8, bacalah ayat yang ke-6 dan 7. Itu dua yang di atas penting. Tapi ini nasihat paling terakhir yang Paulus bilang buat kita. Jadi akhirnya, wow, saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Waktu saya baca ini tadi pagi hari, tahu nggak? Susah ternyata. Kalau baca sih enak kan? Gampang. Oh ternyata susah. Susah berpikir semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang mulia. Itu susah dipikir. Kalau pas di depan kita sedang mengalami pengkhianatan, sedang mengalami dicertain di belakang, sedang mengalami macam-macam, sedang mengalami kekurangan, itu susah berpikir yang seperti itu susah. Nah makanya saya beritahu kepada saudara, ayat yang ke-8 itu hanya bisa terjadi kalau ayat ke-7 terjadi buat kita. Ayat ke-7 bilang begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah ini dia. So this is beyond your mind. So the peace of God is beyond, lebih. Itu yang kita perlu, kawali hati kita. Itu dibilang seperti itu. Dia memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, come back to Jesus again. Saya yakin sekali, kalau ini sudah pelihara hati dan pikiran kita, baru kita bisa menghasilkan semua yang benar. Sangat susah. Satu kali saya counseling pernikahan, orang sudah menikah 15 tahun, di ujung perceraian. Suaminya bilang begini buat saya, susah buat saya berpikir bahwa dia berniat baik pada saya. Ya, kalau saya pendeta, saya bilang ya, coba dong baca Filipi 4 ayat 8. Dia baca, susah untuk berpikir bahwa pasanganmu akan berniat baik pada saudara. Setiap kali sudah ketemu dia cembetut, katanya gitu, susah. Malah bicara, this is about your mind. You cannot change people around, but you can change your attitude towards them. Itu di pikiran saudara.
Saudara tidak bisa rubah orang yang cemberut di muka saudara. Susah juga jadi pengkhotbah, mau berkhotbah semangat, kalau orangnya tidur semua, susah. Tapi saya tetapkan semangat berkhotbah. Enggak nyindir. Enggak kasih tahu. Berarti ini dia saya beritahu pada saudara. Juga ada train. Mulai dari hal-hal yang sederhana dulu, train dulu. Train cara berpikir. Train cara berpikir. Ada sebuah sekolah, itu namanya School of Tomorrow. Itu sekolah dari SD dari TK. Salah satu mata kuliahnya itu namanya adalah paradigm shift. Cuma dia yang punya itu. Dari kecil anak-anak ditrain untuk merubah cara berpikir. Dan kalau anak-anak sudah diajar untuk merubah cara berpikir, nah ini penting sekali. Bagaimana saudara merubah kebiasaan seseorang? Merubah cara berpikir. Bagaimana saudara merubah cara berpikir? Saudara harus merubah hatinya. Dan bagaimana saudara berubah dalam hati saudara? Enggak ada jalan lain. Cuma Tuhan yang bisa merubah hati saudara. Tuhan memberkati saudara.